Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Sais Islami. Hari kiamat adalah hari di mana berakhirnya kehidupan manusia di atas dunia ini, sekaligus merupakan awal dari kehidupan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan ketika hidup selama di dunia. Setiap hamba dalam hidupnya di dunia ini tidak luput dari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya, mulai dari segala aktivitasnya, pekerjaan, pergaulan, hingga termasuk anggota badannya terhadap apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan akan datangnya hari pembalasan. Pada waktu itu, apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia akan ditanyakan oleh Allah tanpa ada yang membantu dan tidak ada pula yang mampu memberi syafaat. Oleh karena itu, berbahagialah bagi mereka yang sejak awal mempersiapkan bekal untuk hari kiamat dengan menabur amal soleh dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dalam sabda Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada 4 perkara yang pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Berikut channel Sains Islami merangkumnya dalam 4 perkara hal yang akan dipertanyakan pada hari kiamat kelak. Pertama, untuk apa umurnya dihabiskan? Suatu hal yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia baligh, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan, dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Pertanyaan kedua adalah, untuk apa badan atau jasadmu digunakan? Manusia dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala jasad yang sempurna yang disertai panca indera, akal pikiran, dan hati. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah melarang kita untuk menjatuhkan diri ke lembah kesengsaraan dan kebinasaan seperti halnya narkoba, minuman keras, berzina, dan aktivitas lain yang merusak kesehatan badan. Pada hari akhir nanti akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi dan buntung. Ketiga, untuk berbuat apakah ilmu yang telah kita miliki? Ilmu adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan. Artinya, bila kita menginginkan sesuatu urusan dunia, maka diperlukannya ilmu. Demikian juga, bila kita menginginkan pahala akhirat, diperlukan juga ilmu. Maka dari itu, jika ilmu itu bermanfaat, akan menjadi sumber ketenangan hidup manusia. Hal ini disebabkan karena dalam diri pemiliknya ada rasa takut dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ilmu itu akan selalu dimanfaatkan untuk hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Sedangkan jika ilmu itu digunakan untuk membohongi atau menipu orang lain, menistakan agamanya sendiri, maka ia dapat digolongkan dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat akan membawa kesengsaraan hidup manusia itu sendiri. Pada saat itu, kita akan ditanya, apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardhu ain untuk kita pelajari atau tidak? Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan ataukah tidak? Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait bersuci, salat, zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat-maksiat anggota badan, dan lain sebagainya. Perkara keempat yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah dari mana kita memperolehnya harta dan untuk apa kita belanjakan. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan, 2 celaka, dan 1 yang selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram. Selain itu, kepada mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan.
Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal pula. Mencari anugerah Allah tidaklah dilarang, bahkan diperintahkan. Namun, karena kasih sayangnya, Allah juga memerintahkan manusia agar hanya untuk memakan yang halal lagi baik. Maklumnya, kita diperintahkan untuk memperoleh makanan tersebut dengan jalan yang halal dan lagi baik pula. Halalnya makanan dan cara mencarinya sangat ditekankan, sehingga kita wajib makan harta yang halal. Maka, jika sewaktu di dunia kita selalu memperhatikan makanan yang kita makan dan cara mencarinya, tentu akan menyelamatkan kita dari pertanyaan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 4 perkara yang akan dipertanyakan pada hari kiamat kelak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berusaha berbuat sebaik mungkin di dunia ini dengan beribadah dan beramal soleh. Terima kasih buat Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan follow akun media kami yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.